dalam rangka saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Kebetulan sekarang sudah masuk di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di sekolah, ibu-ibu sekalian ya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ibu ya. Baik Bu, untuk materi kali ini yaitu tentang budaya positif, penerapan pengalaman budaya positif di dalam sekolah. Nah, konsep inti budaya positif ada beberapa, yaitu perubahan paradigma, belajar disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas poin-poin yang sudah saya tampilkan ya Ibu Bapak ya. Apakah masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tepuk semangat dulu ya. Yuk tepuk semangat ya. Ya, tepuk semangat. Ayo, untuk Tepuk semangat. Dan ding duduk. Dan ding duduk. Aha nah. Semangat. Oke, terima kasih. Tangan dulu kita semuanya. Baik. Kita lanjut. Pembelajaran dengan paradigma. Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru sekalian, pembelajaran yang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira paham? Belum? Berpusat kepada siswa ataupun murid. Jadi kita mengikuti apa yang anak bisa, bukan kita yang anak harus menurut sama keinginan kita, tapi kita nuntun mereka kemana bakat mereka, kita mengikuti mereka. Gitu Ibu ya. Itu artinya pendidikan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian profil pelajar Pancasila ini adalah cita-cita dari Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara ya, yang isinya seperti yang kita sering praktekkan lagunya Bu setiap pagi ya kan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia ya kan. Kemudian apa? Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu semuanya adalah poin-poin cita-cita dari Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Pendidikan berpusat pada murid. Mungkin yang sering kita lakukan adalah pembelajaran berpusat kepada guru, ya kan Bapak Ibu ya. Namun betapa hebatnya ya Bapak Ki Hajar ini, dia itu sangat mengerti apa yang menjadi kebutuhan siswa. Jadi pembelajaran itu disesuaikan kebutuhan siswa ataupun murid. Ibu, kemudian lanjut. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini adalah namanya miskonsepsi. Berarti apa Bu artinya? Pemahaman yang salah yang sering kita lakukan ya Bu ya. Nah, coba perhatikan. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini kan miskonsepsi dengan teori kontrol ya.
Kemudian ilusi bahwa semua muatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, itu semua hanya ilusi, tidak benar, ya. Miskonsepsi. Kita selama ini mungkin beranggapan bahwa kalau anak nurut sama kita, ya, kemudian kita membuat rasa bersalah kepada anak, kita itu sudah berhasil. Nah, itu ternyata salah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini semua adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, mari kita rubah, ya, pandangan kita bahwa kita orang dewasa bisa memaksakan kehendak kepada siswa. Kalau dewasa itu, kalau guru itu pasti lebih dewasa dari muridnya, ya kan Bapak Ibu sekalian. Maka di sini dikatakan bahwa orang dewasa berhak memaksa gitu. Artinya di sini guru berhak memaksa muridnya. Itu sebenarnya itu adalah salah, ya Bu, ya. Jadi mari kita benahi, kita perbaiki kesalahpahaman ini, Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya, nah, mengubah paradigma, stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon. Nah, ini adalah yang biasa kita lakukan, loh. Sedangkan teori kontrol inilah yang nanti akan kita bahas ke depan. Stimulus respon, di sini perbedaannya yaitu, ya, realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, padahal menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Betul kan begitu ya Bapak Ibu, ya? Kebutuhan masing-masing individu itu pasti berbeda-beda. Begitu juga dengan siswa kita, itu tidak sama. Makanya kita tidak bisa paksakan, kita tidak bisa samakan mereka. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian ada lagi, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, gitu. Nah, kemudian ada lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tapi kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, tapi kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, begitu bijaksananya, ya Bu, ya, untuk teori-teori yang ini kita bahas sekarang, yaitu tentang perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini adakah yang mau bertanya? Nggak ada, Bapak Ibu? Gimana dengan Bu Nisa? Nggak ada. Dengan Bu Eni gimana? Yang bisa dilanjutkan. Lanjut. Untuk Pak ini, Pak siapa? Pak Mawar gimana, Pak Mawar? Sudah? Belum. Oke, lanjut lagi ya Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, tadi di depan saya sudah bahas materi hari ini adalah tentang budaya positif. Nah, di sini ada hubungannya dengan disiplin positif. Kalau dikatakan disiplin aja sudah bagus, benar nggak Bapak Ibu? Iya, tambah ada kata positif. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini, Bu, ya. Nah, kita membudayakan disiplin positif. Oke. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, bukan berdasarkan pemaksaan.
Nah, itu tadi ada hubungannya dengan yang sebelumnya Ibu ya. Lanjut. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward ataupun ancaman atau hukuman. Nah, selama ini mungkin Bapak Ibu guru mengajar anak-anak, ya kan, anak-anak itu mau anteng, mau semangat belajar karena ada iming-iming dari gurunya. Betul apa betul Bu? Ya kan? Ada iming-iming dari kita baru anak-anak semangat. Nanti yang rajin tulisannya nanti guru kasih 100. Itu kan iming-iming ataupun reward ya kan Bu ya? Nah, kemudian atau gini, anak-anak mau datang cepat karena takut diancam atau dihukum sama gurunya. Nah, ini. Jadi disiplin positif ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa ada yang namanya embel-embel iming-iming yang tadi saya jelaskan Ibu ya. Ini disiplin positif. Jadi siswa nanti bisa melakukannya itu tanpa adanya embel-embel itu, tapi dengan kesadaran dari dirinya sendiri ya Bu. Oke, lanjut. Kemudian disiplin positif sebagai pendidik, ya kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi. Nah, itulah yang dimaksud dengan disiplin positif. Jadi disiplin itu hadir dilakukan oleh siswa itu memang dari keyakinan dia sendiri ya Bapak Ibu ya, bukan karena kita takut-takutin atau kita iming-imingin dengan hadiah, itu maksudnya. Lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama itu lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang lainnya. Jadi kesepakatan itu yang kita buat antara sekolah dengan warganya ataupun kita di dalam kelas antara guru dengan siswanya itu adalah lepas dari semuanya itu, lepas dari yang namanya suku, bangsa, agama, tapi dengan kebutuhan bersama ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kayak tegang kali Bapak Ibu sekalian. Ya jangan tegang Bapak Ibu ya. Gimana masih semangat Bapak Ibu? Masih ya. Ayo, lanjut. Kemudian di sini ada pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila udah yang tadi di depan ya Bapak Ibu ya. Beriman dan bertakwa, nah pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu semua adalah cita-cita dari bangsa kita ya Bapak Ibu sekalian ya. Di situ ada PYP, ada RSK, nah ada keterangannya masing-masing Bapak Ibu sekalian bisa baca ya. Sekilas saja, lanjut. Sekarang ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kita akan bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Manusia itu punya yang namanya kebutuhan, ya kan Bapak Ibu ya. Apa sih? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sekalian, adakah yang sudah tahu kebutuhan dasar manusia itu apa? Ada yang tahu Bapak, Ibu, Bu Eni mungkin kebutuhan dasar kita manusia? Ya, sebagai manusia ya makanan dulu. Makanan ya, oke. Itu kebutuhan dasar. Oke, Bu Misa, apa lagi? Pakaian, ya termasuk ya. Oke, kamu apa lagi kebutuhan dasar manusia? Air. Hah? Air, termasuk makanan tadi ya, berarti ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, benar sekali. Nah, yuk kita lihat di sini ya. Oke, ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ya. Yaitu pertama bertahan hidup. Untuk bertahan hidup perlu makan. Betul ya Ibu sampaikan tadi.
pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, itu juga kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu sekalian ya. Rasa mau diterima dimanapun kita berada ya kan Bu. Tadi keluarga, kita di sekolah, pasti ada rasa kepingin diterima. Coba kalau kita dikucilkan, kita dibiarkan, bagaimana? Enak nggak perasaan kita Bapak Ibu? Enggak kan? Nah, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan juga, yaitu tentang harga diri. Semua manusia butuh yang namanya harga diri. Ketika harga diri kita diinjak-injak sama orang lain, pasti kita akan berontak, betul nggak? Betul kan Bapak Ibu? Kemudian ingin untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, semua itu adalah kebutuhan kita. Seperti memang kita sedang berdiskusi, ya kan, ngobrol di sama teman gitu. Tapi tiba-tiba teman kita tidak peduli sama kita. Bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian? Sedih kan? Nah, itu kan ternyata itu kebutuhan kita Bu, sebagai makhluk yang butuh penguasaan ternyata Bapak Ibu. Ya. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu juga kebutuhan dasar manusia. Semua orang kepingin bebas, punya pendapat, punya pilihan. Nggak mau dituntun, kamu harus seperti ini, nggak mau kayak gitu. Maunya bebas, pilihan saya. Ya kan Bapak Ibu ya? Ibu pengen jadi guru, pilihan siapa? Pilihan sendiri. Tapi kalau pilihan orang tua enak nggak dijalani? Enggak kan? Ya mau ya? Enggak enak kalau disuruh orang lain ya. Mau jadi guru pokoknya di SD Negeri 8 Jogong harus. Terus jalannya nggak enak ya kan? Nggak enak, nggak ikhlas, di dalam hati ngedumel. Kan begitu kan? Nah, karena kita lapas kebebasannya, ya kan Bapak Ibu? Nah, kemudian kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa, itu semua adalah kebutuhan kita. Oke, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, oke, Bapak Ibu sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Ada, gimana Bu? Ini masalah disiplin positif tadi, kan guru tidak bisa memberikan iming-iming atau melewatkan terhadap siswa yang lupusnya, biarlah keinginan dirinya sendiri. Iya betul. Terus menurut Ibu bagaimana cara mengatasi yang siswa memang betul-betul tidak mau mengikuti pelajaran tahap bangsa susah Bu, apakah kita biarkan atau bagaimana menurut Ibu? Iya, mungkin sebelum saya jawab, ada dari Bu Eni, silakan. Ada mau jawab? Gimana pendapat Ibu? Ada siswa itu memang dia kurang minat belajarnya. Sementara kita nggak boleh kasih iming-iming, kan gitu ya kan Bu? Sebenarnya kan tujuan iming-iming untuk memotivasi siswa. dia semangat belajar. Oke. Sementara itu kan tidak bisa, ya kan gitu. Kita bagaimana menurut Ibu gitu? Kita sebagai guru harus bagaimana supaya siswa itu mau mengikuti pelajaran atau Iya betul. Karena iming-iming atau merayu lagi ya. Oke. Mungkin Bu Eni ada? Menurut saya, tapi memang berbalik dengan yang Ibu jelaskan tadi. Karena sepengetahuan saya, reward itu penting untuk anak-anak, untuk memotivasi anak supaya ya yang malas jadinya rajin. Memang sebenarnya di pembelajaran kita yang udah reward itu memang diharuskan. Nah, tapi sekarang kita dengar itu udah lain lagi. Jadi saya pun masih ragu, masih belum paham. Karena memang yang saya pelajari kemarin memang reward itu harus memang, apalagi anak-anak SD, anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 memang perlu reward. Kalau enggak ya memang enggak semangat. Iya. Jadi saya belum bisa mengambil
Ya, baik Bu, terima kasih. Saya pribadi Bu, kadang-kadang memang masih melakukan itu. Iya, betul sekali Bu. Saya pribadi juga seperti itu. Tapi ternyata, nah di sini di modul 1.4 di pendidikan hukum gerak ini ternyata ada solusinya nanti Bu ya. Oke, dengan cara apa? Bu, mau tahu? Belum juga. Pasti dikasih hadiah juga ya, biar semangat anaknya ya kan. Gimana mau belajar? Nanti Bu guru kasih uang nih 5.000. Oh, semangat banget ya kan Bu ya? Iya. Bagus. Ini Bu nanti kita bahas di depan ya. Nah, nanti saya kasih bocor sedikit. Itulah yang nanti akan kita buat yang namanya keyakinan di dalam kelas Bu ya. Kita buat suatu kesepakatan di dalam kelas berupa keyakinan. Karena tadi di depan kan kita sudah singgung sedikit ya tentang budaya positif atau disiplin positif ya Bu ya. Itu tentang melakukan apapun tanpa reward kan gitu ya Bu ya. Itu ada hubungannya dengan ini, nanti kedepannya kita bahas Bu ya. Makin seru kan, makin penasaran nih Bu ya. Oke, nanti terjawab Bu ya. Lanjut, nanti dijawab. Sedikit kita saya kasih bocoran dengan yang namanya keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelasnya seperti apa nanti kita lihat Bu ya. Oke, lanjut. Kemudian nah ini motivasi perilaku manusia. Yang pada umumnya motivasi perilaku manusia itu ada dua Bu. Ada ekstrinsik dan intrinsik. Yang ekstrinsik itu biasanya orang berperilaku itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti yang saya jelaskan depan tadi Bu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu perilaku dia itu ternyata motivasinya. Itu disebut motivasi ekstrinsik. Kemudian kalau intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, sampai di sini dulu ya Bu ya. Nah, yang diharapkan nanti ke siswa kita adalah motivasi perilaku yang intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, sedikit-sedikit pertanyaan bisa nanti terjawab ya Bu ya. Lanjut. Nah, kita sebagai guru Bu, kita sering kasih hukuman, pernah nggak? Pernah kan? Konsekuensi. Nah, ini apa sih? Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, saya jelaskan di sini. Kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba itu terlaksana ya Bu. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Sedangkan konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman tapi, ya kan? Sikap guru selalu mau memonitor murid. Nah, sedangkan restitusi, nah ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di antara ketiga ini, menurut Bapak Ibu mana yang lebih bijak? Hukumankah, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi, ya kan Bu? Nah, kalau ini jelas anak sangat dirugikan ya kan? Dia tidak dilibatkan, dia tidak tahu menau tanpa kesepakatan tiba-tiba dihukum. Sedangkan konsekuensi, sikap guru itu selalu mau memonitor murid. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan. Jadi, ketika siswa kita melakukan kesalahan, apa yang bagus kita lakukan adalah memberikan tindakan restitusi. Ya Bu, proses kolaboratif yang mengajarkan murid yang untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita hilangkan yang namanya hukuman ataupun konsekuensi. Oke, di pembelajaran kali ini itu ya Bu ya. Oke, satu persatu kita uraikan. Nah, ada 5 posisi kontrol guru.
sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ada 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan kita bahas satu persatu. Oke? Ketika ada ini ada kasus ya Bu ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol yang saya jelaskan tadi. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita melakukan hukuman, contohnya hormat pada bendera selama 1 jam, itu hukuman. Berapa kali ibu bapak, bentar dulu, ini kalimat ya. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Nah itu adalah pembuat merasa bersalah. Ingat tadi di depan ada berapa posisi kontrol Bu? Ada 5, ya kan? Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah. Itu contohnya. Ya Bapak Ibu, kita berapa kali nak? Udah dibilang, jangan lupa, kamu nggak sayang sama ibu, mamanya. Kamu udah mengecewakan ibu. Nah, itu adalah pembuat merasa bersalah. Oke, lanjut. Masih kasus yang sama. Nah, kalau kita di posisi teman, itu kalimatnya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah itu posisi kita sebagai teman. Sedangkan pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya setelah upacara mau beli atributnya ke koperasi. Dan jangan diulangi lagi. Nah itu kalau kita sebagai pemantau. Bisa dibedakan ya Bu ya? Oke, lanjut. Yang terakhir, yaitu posisi kontrol manajer. Nah, apa yang dikatakan guru tersebut ketika seorang siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, pasti jawab anaknya kan? Ya Bu, saya tahu. Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dia akan mikir dengan pertanyaan yang kita lontarkan itu anak itu akan memikirkan apa yang untuk memperbaiki harus seperti apa. Oh besok saya pakai Bu. Nah, gitu. Jadi anak itu yang akan mencari solusinya sendiri dalam memperbaiki kesalahannya. Inilah yang disebut dengan posisi kontrol manajer Bapak Ibu. Nah kita sebagai guru bagus pilih yang mana? Penghukum, merasa bersalah, apa tadi? Lupa Bu. Pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Menurut Bapak Ibu gimana? Kamu cocok yang mana? Ini yang manajer lebih bagus. Tapi menurut pandangan saya, kalau di dalam di sekolah kita lah, semua itu harus dilakukan deh. Kan kita ada 5. Lima-limanya harus diterapkan. Mungkin dengan cara kita sebagai manajer, sebagai teman, harus diupayakan semuanya. Semuanya harus diupayakan. Itu menurut pendapat Pak Mawar ya, belum dibenarkan ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita pilih manajer aja, kan di situ nanti pikiran siswanya, lah aku ngelakuin ini, guru nggak marah kok, cuma ingatin aja, nah gitu kan. Nanti lagi-lagi tanpa kita menghukum, maksudnya menghukum kan tidak berat, manusia sewajar. Mungkin perlahan-lahannya dia berubah. Mungkin pada titik terakhirnya kita mungkin seperti manajer pada akhirnya. Tapi dalam perjalanan itu harus kita jalani dari hukuman teman, harus dijalani Begitu. Berarti kalau Pak Mawar ngomong itu berarti lihat kondisi. Kondisi. Kalau memang dia dengar apa yang kita omongin, kita bisa pakai manajer. Tapi kalau anak yang sudah katanya nggak bisa lagi dibilangin, dipantau pun nggak bisa, ya ujung-ujungnya kembali lagi ke hukuman. Itu yang paling yang udah parah lah istilahnya. Maksud saya gini Bu, kan siswa
siswa kita macam-macam karakternya. Ya. Mungkin ada yang suka dengan cara yang dia sebagai teman kita, dia suka cara mengikuti. Kita nasihatin langsung masuk, besok dia kerjakan terus. Dan sebagian mungkin tidak seperti itu. Di rumah dia beda cara pengajaran orang tuanya. Di sekolah kita beda lagi. Kita sebagai pendidik harus beda. Di rumah mungkin dia nggak mau apa, harus diberi hukuman. Saya sudah terbiasa Sudah lagi terbiasa dengan teman-teman. hukumannya. Mungkin kalau sudah berjalan, oke lah bisa berjalan. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, pendapat bisa aja ya. Pendapat bebas ya, Bu ya. Coba nanti kita lihat ya ke depan seperti apa ya, masih ada. Oke. Lanjut. Entar dulu. Tapi gini Bu, entar dulu saya pengen meluruskan yang tadi pendapat sebelum masuk sini ya. Pendapat Pak Mawar, memang yang sudah jadi kebiasaan kita kasih hukuman ke anak baru berubah kan gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi di sini kita ditekankan ya, sebaik-baiknya kita itu di posisi manajer gitu Pak. Karena kenapa? Di sini anak itu dia akan menggali, mencari tahu apa kesalahan dia dan mencari tahu bagaimana cara dia memperbaikinya. Kalaupun dia besoknya mengulangi lagi, berarti belum berhasil dia belum punya keyakinan. Nah itu tugas kita, buat suatu keyakinan dulu, gitu Bapak Ibu ya. Ya kayak itu kalau diterapkan susah, tapi inilah pembelajaran yang sekarang berpusat kepada murid, berpihak kepada murid, menghamba kepada murid. Kita tidak boleh memaksakan. Kan tadi sudah dijelaskan, ada 5 dasar kebutuhan manusia, ya kan? Dia nggak mau dipaksa, nggak boleh dipaksa ya. Bapak jadi guru atas dasar siapa? Dipaksakan, dipaksa nggak enak. Anak juga seperti itu Bapak ya. Dipaksa begini dia nggak mau. Dia harus kemauan dia sendiri Bapak Ibu sekalian. Nah, iya betul. Itu PR kita ya Bapak ya. Oke lanjut. Oke, sekarang pemahaman tentang posisi kontrol tadi ya. Ini ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, menurut Bapak Ibu, ini posisi kita di mana? Merasa bersalah tadi Bu. Pembuat merasa bersalah. Oke. Ini ada lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini apa ini? Ada 5 loh tadi ya. Apa ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Setelah merasa bersalah tidak perlu Memantau. Oke, menurut Ibu ini apa ini? Kita posisinya di mana ini kalau kita sedang ngomong kayak gitu tuh? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum, cocok, ya kan? Kita tuh Ponis dia tuh tidak pernah benar melakukan iya, iya benar. Dia itu kita sebagai penghukum berarti ya Bu ya. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa? Manajer. Oke, berarti udah paham ya. Lanjut. Ayolah lakukan demi Bapak. Teman. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Kamu mana? Apa tadi? Ada tuh tadi. konsekuensi. Lupa. Ada tuh, saya buka lagi ya. Mana tadi? Mana tadi? Ya, pemantau. Pemantau ya, berarti itu di mana? Di pemantau. Oke, tinggal sedikit lagi ya. Oke, lanjut sampai sini tadi ya. Kita berarti kalau sudah lihat apa yang kita lakukan, oh saya berarti sekarang lagi jadi pemantau. Oh apa yang saya lakukan? Aku lagi jadi pemantau. Udah tahu ya Bapak ya? Oke, tapi sebaiknya kita lakukanlah sebagai manajer ya Bapak. Nah, ini kita dulu mana tadi udah lewat ya. Nah, ini udah ya. Nah sekarang keyakinan kelas. Nah ada hubungannya nanti dengan pertanyaan Bu Nisa ya. Oke? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa
sama-sama disadari sama peserta yang ada di dalam, di kelas ataupun di sekolah. Nah, di sekolah juga gitu, kita harus punya yang namanya keyakinan sekolah. Di kelas juga kita harus punya yang namanya keyakinan kelas. Nah, ya Bapak Ibu, nah lanjut. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja ya, nggak usah banyak-banyak, supaya mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi sesuaikan, jangan melihat sekolah lain, kondisi kita seperti apa, itu kita sepakati sebagai keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau kita mau buat sebenarnya keyakinan sekolah juga kita sama-sama buat sebenarnya. Kalau di kelas saya sebenarnya sudah praktekkan buat yang namanya keyakinan kelas. Jadi semua harus terlibat gitu. Berarti kalau kayak gitu sekarang nggak usah lagi ada peraturan. Betul. Keyakinan kelas, Keyakinan bukan kelas. peraturan sekolah. Bukan. Keyakinan kelas berarti berlaku dalam kelas, keyakinan sekolah berarti berlaku di dalam lingkungan sekolah. Keluarga sekolah ya kita, ya kan, guru, pas sekolah, anak-anaknya gitu. Gimana bisa? Lanjut ya, nanti ingat lagi ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab itu disebut segitiga restitusi. Nah, masalah-masalah yang Pak Mawar tadi sebutkan ya bisa kita lakukan, bisa kita atasi dengan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama, tahapannya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan sebenarnya kita udah buat tuh keyakinan di dalam kelas ataupun keyakinan di sekolah. Jadi ketika ada masalah, ya warganya buat masalah nih, siswanya dan gurunya, kita sebaiknya menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama tahapnya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Oke, lanjut ya. Menstabilkan identitas. Nah, itu adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini contohnya, berbuat salah itu wajar, kalimat kata anak-anak. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga pernah melakukan hal itu. Ibu, bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ataupun bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, inilah yang disebut menstabilkan identitas. Ketika kita mendapatkan anak sedang dalam masalah, entah dia lagi marah, ya kan, entah dia lagi pokoknya ada masalah, ini yang kita lakukan pertama, Pak. Menstabilkan identitas dengan melontarkan kalimat-kalimat yang ada di layar contohnya. Ya, berbuat salah itu wajar, Mas. Jadi dengan kata-kata seperti itu akan menyadarkan anak tersebut, dia yang lagi marah dia kerja, gitu. Kemudian dia merasa tidak divonis, gitu, Bapak Ibu ya, karena dia kan punya juga yang namanya kebebasan, penguasaan tadi kan berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Oke, lanjut. Validasi tindakan yang salah itu seperti apa? Berdasarkan prinsipnya, ya setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi, ya kan? Nah, patut kamu bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, inilah kalimat-kalimat yang perlu kita lakukan ke anak, Pak. Gitu ya. Ini berarti kita sedang validasi tindakan yang salah. Pokoknya anak ini tadi dorong temannya, bapaknya. Tapi pasti dia punya alasan.
lapor ke bendera 1 jam namanya, atau kita cewek, itu kan hukuman kan, waktu adil nggak untuk anak kita? Enggak, makanya inilah yang perlu kita lakukan, ya, yaitu validasi tindakan yang salah. Lanjut, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tadi kita sudah buat suatu keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ingat ya tadi kan perilaku manusia itu ada 2 ya, ininya dorongannya, 1 ekstrinsik, 2 intrinsik. Nah, berdasarkan keyakinan, nah saya menanyakan keyakinan, ini dasarnya itu anak-anak termotivasi karena motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Dengan kita menanyakan apakah keyakinan kelas kita, tanyakan, ingatkan lagi apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambarnya sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menurut kamu tindakan kamu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Nah, pasti anak itu akan mikir ya kan? Dengan seperti dia akan mikir ya, iya bu nggak sesuai. Harusnya kamu seperti apa? Saya harus lebih sabar bu. Kan gitu dia langsung tahu tuh. Jadi bagaimana untuk memperbaikinya? Besok-besok ada masalah, saya akan lebih sabar bu. Nah, berarti anak itu kan tahu apa menghadapi masalah, tahu mencari solusinya gitu ya Bapak Ibu, tanpa kita memberikan yang namanya hukuman ataupun konsekuensi ya seperti yang tadi di atas ya Bapak Ibu ya. Oke, mari semangat Bapak Ibu. Tekan dulu. Oke, lanjut ya. Oh, udah terima kasih. Ada terima kasih artinya sudah selesai ya materi kita hari ini. Belum dapat kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, sebaiknya kita sebagai guru lakukanlah posisi kita kontrol kita di manajer ya Bapak Ibu ya. Sebaiknya seperti itu, dan mari kita mulai berbenah buat sebuah keyakinan kelas. Dan kalau Bapak Ibu setuju, yuk kita buat yang namanya keyakinan sekolah. Karena itu untuk kepentingan kita bersama ya Bapak Ibu ya sekalian. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini Bapak Ibu? Contoh keyakinan kelas itu seperti apa? Oke, kalau menurut saya teman udah tahu contoh mamanya saling menghargai. Contohnya, jadi kalau anak-anak tadi berbuat salah, umpamanya dia marah, dia mendorong temannya, kan dia udah melanggar keyakinan kelas. Berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Yang saling menghargai Bu. Kan dia tahu tuh. Nah, tuh ya, Pak Mama. Oke, sudah paham Bapak Ibu? Alhamdulillah ya, terima kasih. Nah demikian tadi pemaparan materi kali ini dari saya selalu CGP Angkatan 10 tentang budaya positif di modul 1.4. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita ataupun di kelas kita ya Bapak Ibu ya. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya pagi ini nak? Baik Bu. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Apa? Apa coba? Hah? Kepercayaan diri. Kepercayaan untuk apa yang kita lakukan. Baik. Untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar kita di kelas 5 ini, mari kita buat suatu kesepakatan berupa keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas yang akan menunjang belajar mengajar kita, ya. Jadi keyakinan kelas kita itu nanti kita buat, kemudian kita taati bersama. Jadi itu berlaku untuk siapa? Untuk bu guru, untuk
kalian semuanya. Semuanya ya. Gak ada dipaksakan. Gak ada dipaksakan tapi semuanya tahu. Gak ada yang nggak tahu ya. Ngerti? Kita hari ini akan membuat yang namanya keyakinan keras. Nah, nanti Bu Guru akan minta setiap masing-masing kalian untuk membuat suatu keyakinan apa kira-kira yang perlu kalian buat demi kelancaran proses belajar mengajar kita. Paham? Paham. Baik, sekarang Bu Guru akan bagikan ini dan nanti kalian tuliskan ya. Tuliskan satu orang satu di sini keyakinan kelas apa yang ingin kalian buat. Nah, masing-masing ya. Baik, sekarang Bu Guru akan beri. Aja ya. Siapa nanti Ipan? Oke, silahkan buat apa yang kalian ingin sepakati ya. Apa aja? Ada yang bingung? Ya, ditulis. Saya kepingin peraturan ini Bu. Ya. Oke, Kak. 3. Baik, udah selesai? Ya, sekarang coba masing-masing nanti kalian bacakan apa yang sudah kalian tulis. Sebuah keyakinan apa yang sudah ditulis, baca di sini dan ditempelkan di papan tulis, ya. Baik, yuk Keisha silakan. Udah selesai Keisha? Yuk silakan. Coba dibacain Jujang. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Oke, coba tempel. Bekerja sama. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Keisha. Siapa lagi yang sudah siap? Ayo, maju silakan. Tama, yuk. Yuk, Tama. Coba Tama dibaca apa yang sudah kamu tulis, Nak? Oke. Coba dulu. Silakan. Baik, tepuk tangan dulu untuk Tama. Kasih ya, siapa lagi? Yuk maju. Oke, Hasbi, silakan Hasbi. Dibaca dulu Hasbi. Oke, silakan. Oke, siapa lagi mau maju? Oh ya, Farahai, silakan. Apa yang membuat kamu buat? Coba baca. Oke, ditempel. Depan dulu. Yuk, siapa lagi? Hah? Nonton dulu, ini ada Api, silakan Api. Baca dulu, Pi. Mengerjakan tugas tepat waktu. Sip, silakan tempel. Oke, yuk. Terus siapa lagi? Oke. Kali, ayo Kali. Baca dulu Kali. Mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, sip. Ya, boleh siapa lagi? Arpan, silakan Arpan. Baca dulu Arpan. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Sip, yuk tempel di bawahnya. Bawahnya. Oke. Ya, siapa lagi? Oke, sini dulu. Siapa? Malika ya. Coba baca Malika. Mengerjakan tugas tepat waktu. Sip, ayo tempel. Di bawah, di bawah, boleh di bawah. Oke. Ya yang hijau kok nggak ada hijau? Oh, hijau. Oke, yuk silakan. Apa yang kamu buat? Saling peduli, menghargai dan membantu sesama lain. Oke, silakan ditempel. Ayo silakan. Sip, yuk silakan tempel. Ya, silakan. 3. Baik, sudah selesai. Tepuk tangan.
kembar-kembar ya tadi ya. Nah, di sini kita ambil 5 saja ya, nggak usah banyak-banyak ya, 5 saja. Di sini ada bekerja sama menjaga kebersihan kelas 1 ya. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu sudah 2. Kemudian apa lagi? Saling peduli menghargai sesama lain dan 3. Satu lagi, apa lagi nih? Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya ya. Ada 5 kesepakatan yang kita buat. Nanti ya kalian buat yang bagus di kertas karton ini ya. Buat yang bagus, buat yang besar. Nanti kita tempelkan di papan tulis. Paham? Di dinding ya. Paham? Paham nggak? Paham. Ya, kita buat ini sebagai keyakinan kelas kita. Dan keyakinan kelas kita ini mari kita laksanakan bersama-sama. Mari kita taati ya, supaya proses belajar mengajar kita nanti jadi lancar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi dari SD Negeri 8 Jagung Jeget. Bagaimana perasaan Rapi saat membuat keyakinan kelas? Senang sekali. Apakah menurut Rapi pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Sangat penting Bagus. Menurutmu mengapa pembuatan kelas sangat penting dilakukan? karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julita Sari, siswa kelas 5 SD Negeri 8 Jagung Jeget. Bagaimana perasaan Julita saat membuat keyakinan kelas? Sangat semangat, Bu. Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Sangat penting, Bu. Menurutmu mengapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan? Karena dapat membuat kita lebih disiplin. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farka Ulfiah Sasabila, siswa kelas 5 SD Negeri 8 Jagung Jeget. Bagaimana perasaan Farha saat membuat keyakinan kelas? Sangat senang, Apakah menurut Farha pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? sangat penting. Menurutmu mengapa pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Karena dapat membuat kita lebih baik lagi.